Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal. Di sini kita akan membahas kembali tentang program linear untuk model matematika bagian yang kedua atau contoh yang kedua. Silakan kalian buka kembali buku PDF-nya yang dari Kemendikbud. Kamu lihat halaman 67. Kamu lihat halaman 67, itu ada uji kompetensi 2.2 nomor 1. Ya, Rani dan Ratu menjalankan suatu bisnis kecil mereka. Tapi di sini kan nomor 1 ada pertanyaan, ada 2. Yang pertama, rancang model matematikanya. Yang B-nya, berapa banyak blus dan rok yang diselesaikan mereka, berapa keuntungan maksimal yang mereka. Nah, untuk yang B-nya ini mungkin akan kita bahas di minggu depan kan kemungkinan PTS, minggu depannya lagi gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi materi terakhirnya kalau misalkan membahas yang B-nya. Tapi kita di sini akan membahas yang modelnya saja. Nah, jadi soalnya cukup yang 1A yang kita jawab. Nah, sini diperhatikan dulu soalnya. Untuk model matematika kita rancang menjadi model matematikanya. Rani dan Ratu menjalankan suatu bisnis kecil. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan blus dan rok. Untuk menyelesaikan satu blus, Rani dan Ratu harus bekerja sama selama 1 jam. Untuk menyelesaikan satu rok, Rani harus bekerja 1 jam dan Ratu harus bekerja 0,5 jam. Setiap hari, Ratu hanya mampu menyelesaikan 7 jam kerja dan Ratu, lihat ya, Ratunya ada 2. Di sini Ratunya ada, di sini Ratu, di sini juga Ratu. Nah, maka di sini salah satunya harus Rani. Nah, kemungkinan besar sih kayaknya di sini Rani nih. Nah, bukan Ratu tapi dia Rani, kemungkinan besar. Nah, gitu. Nah, setiap hari Rani ya, di sini Rani. Nah, Rani hanya mampu menyediakan 7 jam kerja dan Ratu hanya 5 jam. Ingat ada kata hanya. Berarti tidak boleh lebih daripada 7 jam. Kalau si Rani dan Ratunya tidak boleh lebih daripada 5 jam. Syukur-syukur bisa kurang dari 7 jam dan syukur-syukur bisa kurang dari 5 jam. Kalau dia bisa kerja kurang dari 7 jam atau kurang dari 5 jam berarti dia bisa pulang lebih cepat gitu kan ya. Mereka hendak membuat blus dan rok yang sama banyaknya. Berarti dengan si Rani itu menyediakan 7 jam, seandainya 7 jam itu bisa menyelesaikan 15 helai, terus si Ratu itu malah kerjanya lebih cepat ya, dia 5 jam tapi bisa dapat sama 15 helai juga. Hendak membuat blus dan rok yang sama banyaknya. Mereka mendapatkan keuntungan 80.000 untuk setiap blus dan 60.000 untuk setiap rok. Anggap semua blus dan rok habis terjual. Itu keuntungannya berarti ya. Nah, langkah yang pertama di sini kita misalkan dulu kan ya. Nah, kita misalkannya di sini kalau fokus di fungsi z-nya itu berapa, fungsinya berapa dan apa gitu ya. Kemarin tadi saya sudah bilang bahwa fungsi Z itu biasanya berada pada keuntungan, laba, kerugian, harga jual dan sebagainya. Di sini dia ada kata keuntungan. Di sini ada kata keuntungan nih. Nah, kalau misalkan di sini 80.000 untuk blus ya, berarti si blusnya akan menjadi X. 60.000 untuk rok, berarti roknya akan menjadi Y. Berarti di sini kan ditulisnya berarti kan si nominal ini akan selalu berdampingan dengan variabelnya kalau keuntungan karena fungsi Z ya. Di sini 80.000 X ditambah dengan 60.000 Y. Ya, 60.000 Y. 60.000 Y. Nah, setelah itu misalkan berarti X nya kita kan udah dapat, yaitu blus, X nya sebagai blus dan si Y nya sebagai rok. Rok. Ini langkah yang pertama. Terus langkah yang keduanya yaitu adalah tabel. Yang keduanya dia tabel
buat tabel. Langkah yang kedua untuk pemodelan. Nah, di sini berarti blues itu sebagai X, blues dia sebagai X, terus roknya sebagai Y, roknya dia sebagai Y. Di sini tanda tidak samanya akan kita gunakan apa tandanya, dan di sini dia stok. Nah, stok, terus kita buat garis. Di sini kita buat garis dan garis juga. Nah, di sini ada kata kunci apa lagi gitu ya yang kira-kira akan bisa menyelesaikan masalah. Kamu lihat pernyataan yang pertama, Rani dan Ratu menjalankan kan, blues sudah masuk, rock sudah masuk, stok sudah masuk, fungsi sudah masuk. Berarti kata kunci di situ adalah Rani dan Ratu. Di sini kita tulis Rani, di sini dia Ratu. Raninya sebagai G1, Ratunya sebagai G2. Rani dan Ratu sebagai G2. Nah, ini kita buat garis dulu. Nah, sekarang kita baca ceritanya, kita pindah-pindahkan ke dari soal cerita-cerita sini, kita konversi menjadi tabel. Rani dan Ratu menjalankan suatu bisnis kecil. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan blues dan rock. Gak ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Udah ya, Rani dan Ratunya sebagai garis sudah cukup. Lanjut ke cerita selanjutnya. Untuk menyelesaikan satu blues, berarti di daerah sini ya. Untuk menyelesaikan satu blues, Rani dan Ratu harus bekerja sama selama 1 jam. Berarti si Rani menghabiskan waktu 1 jam dan si Ratu juga 1 jam untuk satu blues. Logis ya, untuk blues Raninya 1 jam, Ratunya 1 jam. Bukan 1 jam dibagi 2, tapi jadi kalau misalkan bareng-bareng itu si Rani dan Ratu bekerjanya kan barengan, waktunya sama, si Rani itu 1 jam, si Ratu juga 1 jam, tapi barengan, bukan berarti 1 jam dibagi 2. Bisa ya. Jadi kalau di sini untuk cerita ini takut kekecoh soalnya. Untuk menyelesaikan satu blues, Rani dan Ratu harus bekerja sama selama 1 jam. Kalau mentang-mentang kerja sama, maka kita kan terbiasa dengan itu ya, misalkan mengerjakan suatu tugas, kalau misalkan kerjasama dibagi-bagi gitu. Ternyata bukan begitu kalau di sini konsepnya. Untuk menyelesaikan satu blues, Rani dan Ratu harus bekerja sama selama 1 jam. Berarti si Rani dan Ratu itu bekerjanya bareng, tapi mereka menghabiskan waktu 1 jam. Rani 1 jam, Ratu 1 jam, tapi kerjanya bareng gitu ya. Nanti ya, jadi waktu yang dihabiskan kan sama-sama 1 jam 1 jam, bukan 30 menit, bukan 30 menit gitu ya. Nah, cukup sampai sini selesai. Untuk menyelesaikan satu rock, Rani harus bekerja 1 jam. Rock ya, Rani harus bekerja 1 jam. Sedangkan Ratu dia 0,5 jam. Berarti di sini satuannya semuanya jam. Di sini satuannya dia jam. Rani satuannya jam, si Ratu juga jam. Nah, cocok. Selanjutnya, setiap hari Rani hanya mampu menyediakan 7 jam kerja. Rani hanya menyediakan stoknya dia cuma 7, dia nggak mau lebih daripada 7. Nggak mau lebih daripada 7 jam kerja. Dan Ratu hanya 5 jam, dia tidak mau bekerja lebih daripada 5 jam walaupun lebih 3 detik atau misalkan lebih daripada 1 menit, 2 menit atau bahkan jam-jaman lagi dia nggak mau. Pokoknya jatahnya si Ratu itu 5 jam dan si Raninya 7 jam. Syukur-syukur dia bekerja kurang daripada Rani itu kurang daripada 7 jam dan Ratu juga kurang daripada 5 jam. Berarti di sini tanda yang kita gunakan secara logika tidak mungkin lebih dari, karena si Raninya cuma membutuhkan waktu, hanya mampu menyediakan waktunya 7 jam karena dia harus mengerjakan hal yang lain. Makanya di sini tanda yang kita gunakan adalah kurang dari, sama si Ratu juga kurang dari, karena dia kan cuma segitu. Nah, selanjutnya kita konversi. Yang ketiga adalah model matematikanya. Yang ketiga, untuk yang pertama berarti di sini X tambah dengan Y kurang dari sama dengan 7. Itu ya untuk Y1. Terus untuk G2 nya berarti X tambah G2 nya untuk si Ratunya
0,5 itu kan bisa kita konversi menjadi setengah ya, bisa kita konversi menjadi setengah, atau dia 1/2 Y kurang dari sama dengan 5. Nah, yang ini dia belum sederhana. Kenapa belum sederhana? Karena pertama dia bentuk koma-komaan, dia dalam bentuk per-peran gitu ya. Misalkan di sini berarti kita yang ini, khusus yang ini ya, supaya setengahnya hilang maka semua ruasnya harus dikali dengan 2 itu ya. Berarti X dikali dengan 2 berarti kan 2X, setengah dikali 2 kan hasilnya 1, berarti Y aja, kurang darinya tetap 5 dikali dengan 2 itu adalah 10. Nah, ini yang kita ambil, ini untuk garis yang pertama, ini untuk garis yang kedua. Oleh karena itu berarti model matematikanya kita simpulkan bahwa si X dan Y itu kurang dari sama dengan 7. Terus yang keduanya 2X tambah dengan Y kurang daripada 10. Ini sederhana ya. Si X nya lebih daripada sama dengan 0 karena si blusnya pasti dia produksi. Kita nggak peduli bahwa blus atau roknya reject atau tidak, yang pasti dia akan memproduksi blus dan rok gitu ya. Kita tidak peduli itu reject atau tidak. Itu si Y nya, dia si roknya pasti lebih daripada 0, pasti memproduksi dan tidak mungkin hilang dan tidak mungkin negatif, maksudnya gitu ya, tidak mungkin negatif. Terus berarti di sini Z-nya kita dapatkan 80.000 X ditambah dengan 60.000 Y. Nah, ini disebut dengan model matematika. Model matematika cukup 2 contoh ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.